Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Bible Study CK7 malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kisah Yakub. Masih di kisah Yakub ya saudara. Kita akan mengenal karakter Yakub berikutnya seperti apa setelah dicap sebagai seorang penipu. Sebagai seorang yang suka akal-akalan kepada kakaknya, kepada orang-orang sekitarnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 29 nanti, di mana Yakub akhirnya sampai di rumah Laban, pamannya. Laban ini adalah saudara dari mama Yakub, ya, yaitu Ribka. Karena disuruh lari ke situ, maka Yakub sampai di rumah Laban. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan, mempelajari apa yang menjadi bahan kita malam hari ini, mari kita hampiri Tuhan. Kita selalu minta tuntunan Tuhan supaya kita dibuat mengerti akan kehendak-Nya lewat firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami berterima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya Bapa, terima kasih Yesus
syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Syukur bagimu. kami berterima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat segalanya yang Kau berikan. Selayaknya Kau dipuji, selayaknya Kau disanjung. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk segala keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku
Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Besar anugerah-Mu Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. atas kami. Setiap hari selalu baru, setiap pagi selalu baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak dapat diragukan lagi bahwa kasih-Mu selalu ada untuk anak-anak-Mu setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu dan jamahan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami melihat, membaca, merenungkan firman kebenaran ini, seperti apa yang Tuhan mau. Dengan demikian kami akan mengenal Engkau, Allah seutuhnya bagi kami. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Yang siap belajar dan mendapatkan berkat ilahi, mari sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara. Hari ini kita belajar bagaimana Yakub itu sampai di rumah Laban. Namun sebelumnya saya akan sedikit mengingatkan kita pada pertemuan sebelumnya bahwa Yakub harus keluar, harus lari dari Esau lalu menuju ke rumahnya Laban, om atau pamannya ini. Di tengah perjalanan dia sampai ke Luz, bermimpi ada tangga dari bumi ke surga, ada malaikat turun naik, lalu Tuhan ada di situ. Tuhan menyatakan bahwa sejak saat itu maka Yakub akan mendapatkan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mendapatkan janji-janji seperti yang didapat oleh neneknya Abraham dan bapaknya yaitu Ishak. Nah, ketika dia melarikan diri dari rumahnya untuk menuju ke Mesopotamia ini, saudara, Tuhan menyatakan bahwa setiap langkah Yakub sekarang tidak pakai cara-cara manusiawi, tidak pakai cara-cara duniawi, tetapi sepenuhnya mengandalkan rencana dan rancangan Tuhan. Nah, tibalah Yakub sampai di rumah Laban, tempat yang dituju itu, sesuai dengan perintah bapaknya dan saran dari ibunya, yaitu
Ishak dan Ribka. Saya akan bacakan di ayat yang pertama sampai ayat kelima, saudara, dari Kejadian pasal 29. Demikian firman Tuhan, Perjanjian Lama, halaman sekitar 29 juga. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul di sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Nah, sampai di situ dulu ya, saudara. Setelah perjumpaan Yakub dengan Allah di Betel, maka Yakub penuh dengan ekspektasi tentang keberhasilan, tentang pernyataan Tuhan, dan menerima berkat-berkat yang dijanjikan, yang sangat berharga ketika dia mendapatkan di Betel itu. Tapi sebaliknya, saudara, nanti di kisah-kisah berikutnya nanti, Yakub tuh mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ya, perlakuan yang buruk oleh Laban di rumah pamannya sendiri itu. Nah, perbuatan buruk seperti apa yang diterima oleh Yakub? Ya, tadi kita mulai dengan perjumpaan Yakub dengan orang-orang Haran, ya, yang kenal dengan Laban pamannya itu di sumur, sebuah sumur. Nah, seringkali memang sumur itu tempat di mana orang bisa bercengkerama, ya, sambil memberikan minuman kepada ternak-ternaknya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan tempat yang ya sedikit teduh gitu. Dari situlah kebanyakan orang asing bertemu. Karena para pejalan kaki di padang belantara atau padang gurun itu, saudara, yang tempat yang paling nikmat, paling asik ya untuk beristirahat itu di wilayah yang ada sumurnya. Bisa melepaskan dahaga, haus ya, kelelahan ada di situ. Nah, singkat cerita, di sumur itulah orang-orang Haran ini ditanya sama Yakub, "Kalian orang mana?" "Kami orang Haran." "Apakah kau kenal Laban, ya, cucu Nahor, anak Nahor itu?" "Ya, kami kenal." Nah, seketika itu juga, maka singkat cerita Yakub sampai ke rumah Laban. Ya. Nah, ketika terjadi pertemuan itu, saudara, itu sebuah pertemuan keluarga sebenarnya. Pertemuan yang tidak dinyana-nyana oleh Laban. Kalau Yakub kan jelas memang menuju ke situ. Tapi keluarga Laban kaget. Zaman dulu kan belum ada alat komunikasi ya, saudara. Si Ribka, mamanya Yakub, telepon dulu kepada saudaranya atau Laban itu, "Nih, keponakanmu mau datang, ya, tolong disambut." Nah, itu zaman sekarang ya. Zaman dulu enggak. Ya. Nah, ketika mereka dikagetkan dengan kehadiran Yakub, saudara, ini Laban sekaligus kaget dan juga apa? Terheran-heran dan bersyukur. Apalagi ketika Yakub memperkenalkan dirinya, dia adalah anaknya Ribka, saudara dari Laban itu. Wah, bersukacitalah Laban ini, saudara. Dan di tengah-tengah sukacita itu, Laban memiliki anak-anak yang cantik, gadis-gadis yang cantik. Ya. Ada yang namanya Rahel, ada yang namanya Lea. Nah, singkat cerita, waktu ketemu dengan Rahel, saudara, ini Yakub langsung jatuh hati. Langsung jatuh cinta, saudara. Kenapa? Karena memang elok parasnya, cantik, ya, cantik sekali. Dan Yakub lalu menaruh hati kepada Rahel. Waktu diutarakan kepada Laban bahwa dia sangat mencintai Rahel,
Laban itu ternyata paman yang licik pula. Jadi ini orang yang licik ketemu mantan orang licik, saudara. Karena Yakub kan udah mulai bertobat ya, lewat penyataan Allah tadi. Ini mau dilicikin nih. Laban tahu bahwa Yakub sangat mencintai Rahel. Ini adik dari Lea. Ya. Lea kurang cantik menurut Yakub ya, Lea kurang cantik. Tapi yang paling cantik adalah si Rahel. Ketika Yakub bilang, bolehkah aku meminang Rahel? Laban bilang gini, oke. Ya, tapi engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Itu syaratnya, 7 tahun. Nah, ketika Yakub diberi syarat 7 tahun untuk bekerja kepada Laban demi mendapatkan Rahel, saudara. Yakub ini setuju. Ya, Yakub ini setuju. Nah, ketika dia berjalan sudah memenuhi persyaratan 7 tahun, saudara, tiba saatnya Yakub tanya kepada Laban, sekarang berikan Rahel kepadaku. Ya, berikan Rahel kepadaku. Oke, gitu. Apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita ya, ditipu. Yang diberikan bukan Rahel tetapi Lea. Betapa kagetnya Yakub ketika justru dia ketika berhubungan badan dengan perempuan bukan Rahel ya, yang dicintainya, tetapi Lea. Wah, Yakub kaget loh. Kok saya ditipu seperti ini? Kok saya diakalin seperti ini? Gitu. Ternyata pamanku juga orang yang suka menipu. Kira-kira seperti itu. Lalu bertanya Yakub pada Laban, paman, kok seperti ini? Saya kan minta Rahel untuk saya beristri. Lalu paman pakai syarat supaya saya bekerja 7 tahun. Saya penuhi dengan sukacita. Dengan sukacita saya bekerja kepada paman dan kamu lihat paman diperkaya oleh pekerjaan saya. Paman semakin diperkaya dan saya berhasil dalam pekerjaan. Dan setelah 7 tahun saya minta upahnya yaitu Rahel. Kok malah ditipu? Saya dikasih Lea. Gitu. Dasar penipu, saudara. Laban bilang gini, Yakub, ya Lea memang saya berikan kepadamu. Oke lah, ya coba kamu sejenak bersama dengan Lea. Nanti setelah lewat beberapa hari, aku akan berikan Rahel kepadamu. Oke ya, jangan tipu lagi ya. Iya, saya akan berikan padamu. Tapi ada syaratnya lagi. Wah ini saudara, ada syaratnya lagi. Sebutkan syaratnya apa? 7 tahun lagi kamu harus bekerja kepadaku, baru Rahel aku berikan. Lalu tanpa berpikir panjang, Yakub menyetujui ya saudara. Oke, saya akan ambil itu. Yakub bekerja 7 tahun yang kedua untuk mendapatkan Rahel, saudara. Ada sebuah pertanyaan besar buat kita semuanya. Apa rahasianya dari diri Yakub yang biasanya menipu dengan tipu daya dan menerima segala sesuatu pelayanan dari mama tercinta, kini harus tahan untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang berat walaupun ditipu sekalipun. Kenapa Yakub diam saja, saudara? Banyak para penafsir ya, banyak pembicara-pembicara yang menyatakan bahwa ya Yakub tahan bekerja 14 tahun di rumah Laban supaya dia mendapatkan Rahel. Jadi karena cintanya Yakub kepada Rahel lah, maka dia sanggup dan mau menyetujui bekerja 14 tahun di rumah Laban. Tapi menurut saya saudara, bukan itu alasan yang tepat. Bukan karena cintanya kepada Rahel lah yang membuat Yakub itu tahan bekerja 14 tahun untuk mendapatkannya. Lalu apa? Menurut saya pribadi, perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat Yakub mengalami providensia dari Allah. Membukakan berkat-berkatnya demi berkat untuk menerima perjanjian ilahi yang kekal itu.
Artinya begini, bukan faktor Rahel lah yang membuat Yakub itu mau bekerja di Laban 14 tahun. Tapi apa? Karena tuntunan Tuhan. Karena anugerah Allah, karena kebaikan Allah yang membukakan tingkap langit, ya, pintu gerbang surga itu sudah terbuka bagi Yakub, sehingga apa? Penderitaan, proses, ya, ditipu, diperlakukan tidak adil, bahkan oleh mertua atau sekaligus pamannya sendiri, dia tetap menerima dan dia tidak bertengkar. Dia tidak memusuhi langsung pada Laban. Tidak. Sejak saat di battle itu, cara Yakub menyelesaikan masalah adalah dengan caranya Tuhan. Sejak pertemuan, ya, di rumah Allah, Bait El itu, Yakub sudah memiliki strategi ilahi. Bahkan ketika ditipu sekalipun, dia tidak membalas dengan tipuan. Bahkan ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu alasannya, saudara. Kenapa dia sampai 14 tahun rela bekerja. Sekali lagi ya, faktor utamanya bukan karena Rahel. Tapi faktor utamanya karena pribadi Yakub sendiri sudah diperbarui oleh Tuhan. Faktor Rahel itu hanya masalah kedua. Tapi masalah utama adalah Yakub sekarang betul-betul berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dari sini nih saudara, kita belajar manusia baru. Ya, manusia baru yang sudah diperbaharui, yang sudah mendapatkan janji-janji berkat, janji-janji penyertaan. Maka diperlakukan tidak adil sekalipun, dia tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia dengan sepenuh hati loh, sepenuh hati, 14 tahun loh, sepenuh hati. Dari pihak Laban, dia mempergunakan 14 tahun itu untuk memeras Yakub. Untuk memeras tenaga Yakub. Supaya mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah bagi Laban pribadi. Ya, itu dari segi Laban. Tapi dari segi Yakub, dia sedang diproses Tuhan. Dulu penipu, sekarang ditipu orang. Dan sadar, Yakub tuh sadar sedang ditipu oleh Laban, pamannya, sekaligus mertuanya. Dia sadar tuh. Tapi dia diam saja. Dia menyerahkan semua keadilan, semua keputusan, semua pembalasan hanya kepada Tuhan. Pelajaran buat kita, saudara. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, atau mungkin sampai ditipu, ya, kalau sampai Tuhan memproses saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin tipuan Laban itu kepada Yakub itu karena dampak dosa tipu menipu Yakub. Mungkin bisa saja. Itulah sebabnya kenapa Yakub berdiam diri, menyetujui syarat itu. Bisa saja dia mengambil Rahel dengan kekerasan. Karena apa? Dia punya dasar, ada legal standingnya bahwa perjanjiannya setelah aku bekerja 7 tahun, maka Rahel akan menjadi milikku. Bisa saja ngotot seperti itu. Tapi Yakub tidak. Setelah menjadi manusia baru, dia sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Sebab hanya anugerahlah yang dari Tuhan itu yang membuat perjalanan dan kerja seberat apapun selama ini jadi seolah-olah tidak berarti. Yakub sudah menikmati apa yang harus dia kerjakan. Mungkin Yakub bilang begini dalam hatinya, ya aku ditipu karena dulu pernah menipu. Sudahlah, mungkin ini cara Tuhan memproses aku. Ya aku dulu akal-akalan kepada kakakku di rumah bapakku. Sekarang mungkin aku di rumah pamanku, aku diakal-akalin. Ya sudahlah. Ya. Aku mau tunduk taat kepada Tuhan saja. Sebab dia adalah sang sutradara dalam kehidupanku. Nah, perubahan drastis dari Yakub inilah saudara. Yang nanti membuat Tuhan itu semakin menyatakan kasih dan cintanya kepada dia. Allah sedang melihat bagaimana kalau terjadi proses seperti ini.
Bagaimana kalau engkau dibalaskan dari penipu sekarang ditipu? Tuhan pengen lihat itu. Tuhan pengen tahu apa reaksi Yakub. Dan puji Tuhan, Tuhan melihat Yakub diam, tenang, ya, tidak memberontak dan tidak melakukan hal-hal yang potensi kepada dosa, tidak. Tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, Yakub mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, mari kita lihat saudara, di dalam Kejadian 29 ini, ayat 15 sampai 20. Intinya bahwa, sekali lagi ya, ketika melihat Rahel itu jatuh cintanya luar biasa. Jatuh cinta luar biasa. Tetapi kepada Lea yang terpaksa diberikan Laban kepada Yakub untuk menipunya itu, kurang mencintai. Yakub kurang mencintai Lea. Nah, nanti di perjalanan berikutnya saudara, Tuhan berkar-perkara dengan luar biasa juga. Bahwa dari dua perempuan ini, nanti ditambah dua gundik mereka. Menurunkan keturunan-keturunan suku-suku Israel. Kenapa Allah izinkan saudara? Karena sekali lagi, perubahan drastis dari Yakub. Yang darinya dulu penipu, sekarang gak apa-apalah aku ditipu. Ya. Dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dia hanya ingin menyatakan cintanya kepada Tuhan. Tapi hati Yakub hanya ada satu wanita, yaitu Rahel. Makanya Rahel itu sangat dicintai dibanding dengan Lea. Nah saudara, pada kasus tipu menipu seperti ini, dari Laban kepada Yakub, begitu selesai 14 tahun, 7 tahun kali 2, maka posisi Yakub dan kedua istrinya itu sederajat. Artinya sekarang sama-sama. Aku bukan budak lagi terhadap Laban. Aku bukan pekerja Laban lagi. Karena aku sudah melakukan tugasku dan aku mendapatkan upahnya. Jadi sudah tidak ada lagi hamba dan tuan di situ. Terhadap Laban, Yakub sudah sejajar. Bukan tuan dan budak lagi. Dua istri Yakub, yaitu Lea dan Rahel, juga pada posisi yang sejajar. Dua-duanya menjadi istri yang sah. Karena diambil oleh Yakub. Dan nanti lewat mereka inilah keluar bangsa Israel yang luar biasa itu saudara. Ya. Nah, kepada Yakub Allah sedang menyatakan kehendaknya. Ya, kamu mulai sekarang harus ikut taat patuh kepadaku. Supaya apa? Supaya apa yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, itu tergenapi juga di dalam kehidupan kamu. Artinya kepada Yakub. Saudara kasih Tuhan Yesus, Allah sedang mencari orang-orang yang mau diproses. Allah mencari orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Allah sedang mencari orang-orang yang mau tunduk kepada otoritas dan perintah Tuhan. Allah sedang mencari orang-orang yang lemah lembut. Artinya apa? Mudah diarahkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya nanti saudara, pelajaran berikutnya. Yakub itu memiliki hati yang lemah lembut sekarang. Mudah dibentuk. Mudah diarahkan oleh Tuhan. Pantas saja nanti dari kehidupan Yakub ini, ya, Allah betul-betul menggenapi janjinya. Allah betul-betul menggenapi janjinya kepada Abraham dan Ishak. Bahwa Yakub memang pantas untuk mendapatkan berkat perjanjian itu. Mari renungkan saudara. Mungkin hidup kita pernah rusak dulu. Hidup kita mungkin pernah mengecewakan Tuhan. Penuh dengan dosa, tipu-tipu, dusta-dusta, atau jalan-jalan yang tidak lurus. Kalau Tuhan sudah menjumpai saudara, Tuhan sudah menampakkan diri kepada saudara lewat mimpi, penglihatan, nubuatan, atau firman yang saudara baca setiap hari. Mungkin Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada engkau. Mari,
Nyatakanlah hidupmu hanya untuk mengikuti arahan Tuhan. Seperti Yakub, pasca pertemuan dia dengan Allah di Betel itu, hidupnya total berubah. 180 derajat. Dia sudah meninggalkan cara-cara manusiawi, cara-cara duniawi untuk mengikuti cara-cara ilahi. Dan kalau itu kita lakukan, apa yang diterima oleh Yakub juga akan kita terima. Kalau engkau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, karena engkau pernah melakukan tidak adil juga kepada orang lain, taatlah kepada Tuhan. Kalau engkau pernah menipu, dan sekarang engkau posisi yang ditipu, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan balas tipu lagi, saudara. Kalau enggak, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau Yakub menipu lagi Laban, apa bedanya Yakub dengan Laban? Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau engkau pernah menyakiti seseorang, lalu dalam pertobatanmu sekarang engkau sedang disakiti oleh orang lain, jangan balas menyakiti. Biarlah proses itu segera berhenti, karena kita mau taat dan setia. Kalau engkau pernah mengecewakan orang lain, dan sekarang engkau sedang dikecewakan orang lain pula, mungkin bukan orang yang sama, apa reaksimu? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini kita belajar, yuk setelah menjadi manusia baru, mendapatkan hak dari Allah, keistimewaan dari Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar, praktekkan firman Allah. Balas kejahatan dengan kasih, balas kejahatan dengan kebaikan, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Dengan demikian, saudara dan saya akan disebut sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang siap mendapatkan berkat-berkat perjanjian itu. Kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami mengerti sekarang, setelah menjadi manusia yang baru, Yakub berjalan di dalam tuntunan dan pernyataan Tuhan. Dia tidak pakai lagi trik-trik yang lama. Dia tidak pakai lagi cara-cara yang lama, yaitu cara-cara penuh tipu daya. Sekarang dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan pemberian Tuhan. Seperti ketika dia ditipu oleh Laban, diakali oleh Laban mengenai Rahel dan Lea. 14 tahun Yakub harus bekerja bagi Laban. Dan Yakub melakukan dengan setia, taat, tidak bersungut-sungut. Bukan karena faktor Rahel. Bukan karena faktor istrinya itu. Tapi faktor ketika Yakub sudah ketemu sama Tuhan di Betel. Ternyata setiap kali anak-anak Tuhan bertemu dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan, ada dalam rumah Tuhan, ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka semua anak-anak Tuhan akan diubah menjadi baru. Hati yang baru, karakter yang baru, sifat-sifat yang baru. Sehingga ketika dilakukan kejahatan kepadanya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dia tahu, pasti proses dari Tuhan mendatangkan kemuliaan dan kemenangan. Ingatkan kami ya Tuhan lewat firman ini supaya kami melakukan seperti apa yang Yakub lakukan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Berkati semua yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan, yang join dalam Bible Study CK7 ini. Berkati Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati seluruh umat-Mu, supaya mereka memiliki karakter yang baru, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan untuk kami semuanya. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak cucu mereka. Kami percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Artinya anak cucu orang benar pasti diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya.
mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.